Selamat hari Minggu umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema ibadah pada minggu ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Frida Situmorang. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang melayani. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Demikianlah Warta Lisan. Umat Tuhan, marilah kita meneduhkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Agustus dan kita masih harus beribadah di depan layar kaca. Pandemi di Jakarta belum juga berlalu, bahkan situasinya masih mengkhawatirkan. Kita berada di dalam masa ratapan. Situasi kita sekarang bagaikan umat Allah di masa lalu yang tidak dapat beribadah di bait Allah untuk waktu yang lama, karena mereka dijajah dan dibuang ke Babel, ke negeri asing. Sama seperti umat Allah di masa lalu, kita pun menantikan hari di mana Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Hari di mana kita dapat kembali berhimpun secara utuh dan bersekutu kembali di gerejanya. Seraya menantikan harapan kita terwujud, mari kita tetap mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan Allah hadir saat kita beribadah kepadanya, sekalipun kita tidak dapat hadir di gedung gereja. Maka dengan penuh keyakinan, marilah kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan Tuhan Allah hadir. Dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Allah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhada Allah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, tema ibadah kita hari ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tema ini penting karena mengingatkan kita bahwa di sekitar kita ada begitu banyak godaan yang bisa membuat kita tidak lagi mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Kita dapat tergoda untuk mengarahkan hati kepada harta, kepada orang yang kita andalkan lebih daripada Tuhan, atau mengarahkan hati kepada ego dan kekuatan diri kita sendiri. Kita bisa juga mengarahkan hati ke layar kaca, menghabiskan begitu banyak waktu untuk menonton hiburan demi melupakan segala kesusahan dan kejenuhan. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita untuk bersungguh hati mencari Dia. Di dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9a tertulis, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sudahkah kita bersungguh hati dalam mencari dan mengandalkan Tuhan? Mari dengan penuh kerendahan hati, kita menghadap Tuhan di dalam keheningan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, Engkau mencari orang-orang yang mengandalkan-Mu. Mereka yang bersungguh hati terhadap Engkau. Kami mengakui bahwa godaan dunia seringkali membuat kami sulit untuk mengarahkan hati sepenuhnya kepadamu. Apalagi di masa sulit seperti sekarang ini. Untuk dapat bertahan, kadang kami merasa harus mengandalkan kekuatan kami sendiri, mengandalkan koneksi, mengandalkan kompromi, mengandalkan jabatan, bahkan mungkin ada dari kami yang mengandalkan kuasa-kuasa lain di luar Engkau. Ketika hati kami tidak terarah kepadamu, maka otomatis perkataan, sikap, dan perbuatan kami dengan mudahnya dapat melukai orang lain dan terlebih lagi mendukakan Engkau. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk selalu rendah hati dan tidak mengandalkan diri sendiri. Tariklah hati kami ya Tuhan untuk kembali kepadamu. Karena kami sadar, hanya dengan mengarahkan hati kepadamu, kami dapat hidup dalam damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, berita anugerah diberikan kepada setiap orang yang dengan rendah hati mengakui kesalahan dan dosa-dosanya, serta mengandalkan belas kasihan Tuhan. Di dalam Mazmur 149 ayat 4-5a tertulis, Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang anugerah-Mu begitu berlimpah dalam hidup kami juga saat ini. Inilah kami yang mau belajar untuk mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari menurut Yesaya 55 ayat 1 sampai 5. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setianya yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu penolong bagi semua orang.
Bacaan kedua, menurut Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ketika kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, di tangan saya ada sebuah benda. Bagi yang suka main pingpong tentu mengenal ini adalah bola pingpong. Bermain pingpong menolong untuk fokus kepada bola, dan melatih fokus itu penting bagi kita untuk mencapai sebuah tujuan. Tema kita pada hari ini berbicara tentang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kepada Tuhan berarti belajar untuk fokus kepada Tuhan. Apa arti fokus sesungguhnya?
Saudara, saya ingin menjelaskan ini dalam sebuah cerita. Bagi saudara yang suka membaca sastra, khususnya kisah Mahabharata dan Ramayana, kisah Mahabharata dan Ramayana ya, akan tentu mengenal dua keluarga penting yang menjadi tokoh utama pada cerita itu, yaitu keluarga Pandawa dan Kurawa. Cerita ini ketika anak-anak muda keluarga Pandawa dan Kurawa dikumpulkan di sebuah tanah lapang. Hari itu adalah hari ujian untuk menentukan siapa pemanah paling hebat di antara keluarga Pandawa dan Kurawa. Seorang pemuda dari keluarga Kurawa bernama Duryudana dipanggil maju oleh sang maharesi guru panahan. Ia berkata kepada Duryudana, "Apa yang kamu lihat, Duryudana?" Jawabnya, "Guru, saya melihat seekor burung di atas pohon." "Lalu apalagi?" kata gurunya. "Burung itu hinggap di sebuah dahan pohon. Ekornya panjang, warnanya biru." "Lalu apalagi?" kata sang guru. "Bulunya sangat bagus, warnanya kuning, Guru." "Lalu apalagi?" kata sang guru. "Jambulnya warna merah dan nampak sangat bagus." Lalu kata sang guru, "Baiklah, sekarang kamu panah burung itu." Duryudana menarik panahnya dan melesatlah panah itu menyerempet ekor burung. Para penonton dari keluarga Kurawa bergumam, "Wah, hampir saja. Sayangnya panahnya meleset." Tapi itu tidak buruk karena pohonnya tinggi dan burungnya kecil. Menyerempet saja sudah bagus. Duryudana dan keluarganya berpikir seperti itu. Setelah Duryudana dipanggilnya lah Arjuna. Giliran anak muda dari keluarga Pandawa. Kata sang guru, "Arjuna, apa yang kamu lihat?" "Saya melihat mata burung, Guru," jawabnya. "Lalu apalagi?" "Mata burung itu diam tak berkedip, Guru." "Lalu apalagi?" "Hanya itu yang saya lihat, Guru." Maka kata sang guru, "Baiklah, sekarang kamu panah burung itu, Arjuna." Arjuna menarik busur dan anak panah melesat meluncur dan tepat mengenai mata burung itu. Sorak-sorai dan teriakan kekaguman dari murid-murid yang lain pun menggelegar. Lalu kata sang guru kepada para murid, "Duryudana sebenarnya sudah gagal sebelum ia memanah. Kalian tahu apa bedanya Duryudana dan Arjuna? Kenapa Duryudana meleset dan Arjuna tepat?" Jawabnya adalah karena Arjuna fokus. Yang mengarahkan pandangannya hanya kepada sasarannya. Saudara, hidup dalam dunia sebagai umat Tuhan, baik sebagai orang-orang beriman maupun sebagai para pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, para murid Tuhan, juga memerlukan hati yang terarah kepada Tuhan atau fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka kita akan dapat melakukan apa yang sebetulnya menjadi kehendak Allah dan panggilan Allah dalam hidup kita. Setiap kali kita akan mengakhiri ibadah kita dan dilakukan pengutusan, selalu hal itu dikatakan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Lalu umat menjawab, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Demikian bukan? Saudara, bila kita sungguh-sungguh mengucapkannya, benar-benar mengatakannya dengan sadar, maka kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bahwa kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan dapat selalu bersyukur. Hati kita akan senantiasa bersukacita. Kita akan tetap bertekun dalam doa. Kita akan dapat mengatasi rasa khawatir. Kita akan mampu mengalahkan rasa takut. Kita akan punya semangat dan sikap optimis dalam hidup. Namun jujur saja, itu tidak mudah, bukan? Kita tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Ya Allah yang peduli, selalu menyertai kita, menolong kita, menjaga kita. Tetapi mengapa kita tetap khawatir dan takut? Mengapa kita mudah kehilangan harapan dan putus asa? Mengapa kita kerap kehilangan semangat dan lemah tanpa daya? Itu karena hati kita sedang tidak terarah kepada Tuhan, tetapi kepada situasi dan kondisi yang kita hadapi, kepada persoalan di depan mata kita, kepada realita yang sedang kita jalani, kepada angin kencang dan badai yang menerpa kita. Dan karenanya kita lupa bahwa Allah Maha Kuasa dan Ia memanggil kita untuk percaya kepadanya dan melayani Dia. Bacaan Injil pada hari ini dengan jelas memperlihatkan kenyataan itu. Saudara-saudara, para murid bersama-sama dengan Yesus baru saja mendarat. Dan sekalipun mereka menghindari orang banyak, tetap saja orang banyak itu datang dan menjumpai mereka. Pada ayat 14. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dua hal yang secara jelas Yesus tunjukkan di hadapan para murid. Yang pertama adalah belas kasihan yang selalu Ia tunjukkan dalam seluruh perjalanan hidup dan pelayanan Yesus. Tidak ada satu situasi pun yang membuat belas kasihannya menjadi berhenti. Tidak ada satu kondisi apapun yang membuat kuasanya tidak dapat Ia tunjukkan. Dan karena itu sekalipun situasi dan kondisi yang dihadapi mungkin tidak ideal, tetapi Yesus fokus kepada apa yang menjadi misi dan tujuan hidupnya, yaitu memberitakan kerajaan Allah lewat kabar baik yang Dia sampaikan melalui pengajarannya maupun juga setiap peristiwa mujizat yang dialaminya. Tidak ada sesuatu hal apapun yang Yesus alami yang mampu mengalihkan perhatian dan fokusnya kepada apa yang menjadi misi hidupnya. Dan karena itu, Ia mampu menyelesaikannya bahkan sampai di atas kayu salib. Bagaimana dengan para murid? Saudara, para murid dikatakan di sini. Ada ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Perhatian para murid adalah kepada situasi dan kondisi yang ada. Bahwa tempat itu sunyi dan hari sudah mulai malam. Sedangkan di hadapan mereka begitu banyak orang dalam jumlah yang besar. Pikiran para murid tentu adalah sudah waktunya makan malam. Tapi bagaimana orang banyak itu dapat makan? Mereka fokus kepada apa yang mereka hadapi dan mereka lupa akan tugas dan panggilan mereka untuk peduli dan menjadi berkat bagi sesama. Bertanggung jawab juga kepada apa yang terjadi pada orang banyak. Dan karena itu ketika fokus mereka kepada tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, maka mereka
mereka mengatakan kepada Yesus, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Seandainya mereka fokus kepada Tuhan, tempat itu sunyi. Memang hari sudah mulai malam, betul. Orang begitu banyak, ya. Tapi lalu, so what? Kenapa rupanya? Ketika Yesus ada di situasi itu, maka apapun yang terjadi mereka pasti akan dapat mengatasinya. Para murid harus percaya bahwa apapun kondisinya Yesus mampu untuk mengatasi situasi. Dan karenanya seharusnya perkataan mereka adalah, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau akan mampu melakukan sesuatu. Suruhlah kami melakukan sesuatu dan kami siap mengerjakannya. Saudara, Yesus mengingatkan mereka akan tugas panggilan mereka di tengah-tengah situasi dan kondisi pada waktu itu. Bukan lari dari tanggung jawab, bukan lepas tanggung jawab, tetapi mereka tetap harus bertanggung jawab. Dan karenanya kata Yesus, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Bukan kamu sebaiknya memberi mereka makan, tapi kamu harus, you have to, you must. Emas sebuah keharusan untuk memberi mereka makan. Dan perkataan Yesus itu sungguh sangat sesuai dengan apa yang menjadi pilihan dan gaya hidup Yesus yang selalu peduli. Di tengah situasi yang demikian, ia tidak kemudian membiarkan orang banyak mencari jalan keluar sendiri, tetapi ia memberikan jalan keluar kepada mereka. Tetapi para murid fokus kepada persoalan di depan mereka, dan mereka tidak mengarahkan hati kepada Yesus, dan karenanya cara mereka melihat persoalan dan mengatasinya pun menjadi keliru. Lihat saja apa yang kemudian mereka katakan kepada Yesus ketika Yesus mengatakan tidak perlu mereka pergi, tapi kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka tetap berfokus kepada persoalan. Di sini ada begitu banyak sekali orang dalam jumlah yang sangat besar. Yang kita punya cuma 5 roti dan 2 ikan, tidak mungkin mengatasi persoalan. Mengapa mereka berpikir seperti itu? Karena hati mereka tidak terarah kepada Tuhan. Padahal pada ayat 14, masih pada hari yang sama, mereka baru saja melihat Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Masih pada hari yang sama, belum berganti hari, mereka baru saja melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Dan peristiwa itu bukan peristiwa pertama. Pada pasal-pasal sebelumnya, dalam kebersamaan dengan Yesus, mereka sudah melihat apa yang Yesus lakukan. Yesus mampu menyembuhkan orang sakit, yang timpang bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang kerasukan bisa bebas dari roh-roh jahat. Ya, bahkan mampu meredakan angin ribut. Semua itu merupakan pengalaman-pengalaman yang mereka sudah alami bersama dengan Yesus. Tetapi mereka masih gagal untuk fokus dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Akibatnya mereka cemas, mereka khawatir, dan mereka berusaha untuk mencari jalan keluar menurut pikiran mereka sendiri. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pengalaman yang sama pernah terjadi juga. Kalau kita mengingat sebuah kisah dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Samuel, ketika Raja Saul dan segenap orang Israel sedang menghadapi Goliat. Pada 1 Samuel 17 ayat 11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Raja Saul dan orang Israel mengarahkan hati mereka, memfokuskan hati mereka kepada perkataan orang Filistin kepada Goliat. Dan akibatnya cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Tetapi Daud berbeda. Daud selalu mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Katanya kepada Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan karenanya, sekalipun ia hanya menggunakan umban dan batu, ia mampu
mengalahkan Goliat yang ditakuti itu. Daud mengarahkan hatinya kepada Tuhan yang ia yakin percayai Allah yang Maha Kuasa yang sanggup membela dan menyelamatkan orang Israel. Saudara, masih pada pasal yang sama, pada pasal 14, kita juga belajar tentang pengalaman Petrus. Pada saat itu, pada ayat 28, Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu katanya begini, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika ia mengarahkan hatinya kepada Yesus, ia sanggup berjalan di atas air. Tetapi pada ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika Petrus mengarahkan hatinya kepada Tuhan, maka sekalipun angin bertiup, sekalipun ia ada di atas laut, ia tetap mampu berjalan di atas air. Tetapi saat Petrus mengalihkan pikirannya dan mengalihkan hatinya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada keadaan di sekitarnya, kepada angin yang bertiup, maka takutlah Petrus dan ia tenggelam. Saudara, kita akan mengalami pengalaman yang sama dengan Petrus tatkala kita mengalami situasi dan kondisi pada saat ini. Begitu banyak godaan kita untuk mengarahkan hati kita dan fokus kita kepada situasi yang ada. Tidak punya pekerjaan, kehilangan penghasilan, badan sakit, masalah di tengah-tengah keluarga. Kita bisa membuat daftar yang begitu panjang kepada semua yang terjadi dan itu adalah realita. Ya, itu adalah realita betul. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, bahwa realita itu tidak kemudian mengalahkan peran, kehadiran, dan kuasa Allah dalam hidup kita. Seburuk apapun kondisi yang kita alami, sehebat apapun penderitaan yang kita rasakan, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan, selalu akan ada jalan keluar. Ketika para murid mengatakan, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Walau hanya 5 roti dan walau hanya 2 ikan, bawalah kepadaku. Jangan selesaikan sendiri dengan pikiranmu, bawalah kepadaku. Dan ketika mereka membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus, apa yang terjadi? Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Mereka semuanya, berapa orang mereka itu? Teks kita mencatat, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau kita makan sampai kenyang, bisa kita bayangkan kira-kira berapa roti dan berapa ikan yang harus mereka makan untuk dapat makan sampai kenyang. Tapi yang jelas, mereka makan sampai kenyang, semua tanpa terkecuali, bahkan masih tersisa 12 bakul. Bagaimana akal kita bisa memahami itu? Tidak bisa, saudara. Bagaimana pikiran kita bisa mengerti itu? Tidak bisa, saudara, karena kita begitu terbatas. Terbatas dan gampang hilang arah. Terbatas dan gampang hilang fokus. Dan akibatnya kita menjalani hari demi hari dalam kecemasan, dikuasai oleh ketakutan, lalu hilang semangat, hilang harapan, putus asa, dan kita tidak produktif dan kita lupa untuk melayani. Kita tidak mengabaikan bahwa di sekitar kita ada begitu banyak persoalan-persoalan, bahkan di dalam diri kita, dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, ada begitu banyak hal. Tetapi sekalipun demikian,
tetaplah arahkan hati kepada Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu berlimpah kasih dan anugerah. Ia peduli dengan kita, Ia tahu apa yang kita butuhkan. Ia peduli dengan apa yang menjadi pergumulan kita. Dan Ia Maha Kuasa, tidak ada perkara yang tidak sanggup Ia kerjakan. Segala sesuatu mampu Ia lakukan, asalkan hati kita terarah kepadanya. Bagaimana solusinya? Kita tidak tahu. Bagaimana diselesaikannya? Kita tidak mengerti. Biarlah Allah menuntun kita untuk menemukan solusinya. Biarlah Allah menuntun kita untuk menemukan jawabannya. Kuasa Allah melampaui keterbatasan kita. Kuasa Allah mengatasi semua masalah-masalah kita. Kalau hari ini kita diajak juga oleh Nabi Yesaya yang berada dalam pembuangan untuk mendengarkan, dengarkanlah aku maka kamu akan hidup. Itulah berita Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel dalam pembuangan. Dengarkanlah aku maka kamu akan hidup. Kalau kita mengikuti ajakan Paulus untuk memuliakan Tuhan seumur hidup kita sebagai Tuhan yang telah berbelas kasih dan memilih kita menjadi umat pilihannya, maka seharusnya kita akan selalu ingat untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan saat kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan dapat terus melangkah dengan tegap, menatap hari esok dengan mantap apapun yang terjadi. Dan selalu ingat panggilan kita adalah menjadi berkat bagi sesama, berdampak bagi dunia. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, asalkan kita selalu mengarahkan hati kita kepadanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang Maha Baik, di sekitar kami ada begitu banyak hal yang terjadi, yang kerap dengan mudah mengalihkan pandangan kami dan perhatian kami, bahkan hati kami dari Tuhan. Dalam hidup kami, begitu banyak perkara-perkara, masalah dan persoalan yang muncul dalam berbagai bentuk dan wujud, yang sering kali dengan mudah mengalihkan mata kami yang seharusnya tertuju kepada Tuhan. Maka akibatnya kami menjadi sering larut dalam kekhawatiran. Kami sering terperangkap dalam ketakutan. Kami kehilangan arah oleh karena kami tidak dapat mengendalikan keadaan. Kami gelisah. Kami begitu khawatir. Kami tenggelam dalam keputusasaan dan ketiadaan harapan.
Kami merasa tidak berdaya dan begitu lemah. Akibatnya hari demi hari yang kami jalani berlalu tanpa ada sesuatu yang berarti yang kami kerjakan. Padahal panggilan-Mu begitu jelas untuk kami sebagai milik-Mu, sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu, untuk melanjutkan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Karena itu ya Bapa, inilah kami umat-Mu yang mau kembali mengarahkan hati kami kepadamu, yang mau kembali menatap ke arah kasih setia dan kuat kuasa-Mu yang terus bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Hingga kami dapat terus menapaki langkah-langkah hidup kami dengan mantap. Hingga kami dapat terus bahkan melihat hari esok dengan penuh harapan dan mengerjakan semua tugas panggilan kami hari ini dengan penuh semangat, dengan sikap positif, dengan optimis, dan terus bersyukur dan tak pernah berhenti bersukacita. Sebab kami tahu Engkau Allah yang hidup dan hadir dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami menyerahkan segenap kehidupan kami, juga keluarga kami, demikian pula gereja kami, dan terlebih lagi bangsa dan negara kami. Secara khusus kepada saudara-saudara kami yang masih mengalami perjuangan baik untuk memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, memiliki kesehatan, memiliki keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, memiliki kebersamaan dan kekompakan dalam tugas kerja bersama. Biarlah Engkau menolong dan menopang kami Bapa, untuk terus setia mengarahkan hati kepada Tuhan, agar kami dapat mengalami keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat yang Kau kerjakan dan terus kerjakan dalam hidup kami sekarang dan senantiasa. Kami naikkan doa harapan kami ini dan kami serahkan hidup kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Sekalipun situasi ekonomi saat ini masih sulit dan mungkin juga berdampak dalam kehidupan keluarga kita, mari kita memiliki tekad seperti pemazmur yang di dalam Mazmur 54 ayat 8-9 menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandang musuhku. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kuasa, kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan agar berguna bagi orang yang terkena dampak COVID-19 ini Tuhan.
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, memasuki minggu yang baru ini, marilah kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita serahkan diri seutuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Biarlah apa yang kita katakan, apa yang kita ketik di WhatsApp, apa yang kita posting di sosial media, apa yang kita lakukan dan kita putuskan dalam pekerjaan, semuanya memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi setiap orang yang akan berelasi dengan kita di sepanjang minggu ini. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.
We satisfy